Di sebuah kafe kecil, dua orang teman lama bertemu. Yang satu mengeluh tentang pasangannya yang posesif, sibuk mengecek ponsel setiap 5 menit. Yang satu lagi duduk santai, menyeruput kopi tanpa beban. "Kok kamu santai banget sih bro? Gak ada yang nyariin?" tanya temannya. Ia tersenyum. Justru itu, gak ada yang nyariin, gak ada yang ngatur, gak ada yang bikin pusing. Temannya menatap iri, lalu bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang lebih bahagia di meja ini? Selamat datang di Pintu Kabar, mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Pernah dengar istilah solo maxing? Kalau belum, bayangkan ini. Seorang gamer yang memutuskan untuk bermain sendirian, naik level secepat mungkin, mengumpulkan item terbaik, dan membangun karakter terkuat. Semua dilakukan sendiri, tanpa bantuan tim. Nah, dalam kehidupan nyata, solo maxing adalah filosofi serupa. Ini adalah pilihan untuk fokus pada pengembangan diri secara maksimal, tanpa terikat hubungan romantis. Ini bukan sekedar jomblo. Jomblo seringkali diartikan sebagai status sementara, menunggu sampai ada yang cocok. Tapi solo maxing adalah keputusan aktif. Orang yang menjalani gaya hidup ini tidak sedang menunggu siapapun. Mereka sibuk membangun karir, mengeksplorasi hobi, bepergian, atau sekedar menikmati kedamaian tanpa drama. Mereka tidak anti cinta, tapi juga tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup. Bagi mereka, kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Fenomena ini semakin terlihat di kota-kota besar. Semakin banyak anak muda yang menunda pernikahan, atau bahkan tidak berencana menikah sama sekali. Data dari BPS menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sementara jumlah rumah tangga satu orang meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bukan karena tidak laku, tapi karena mereka menemukan bahwa hidup sendiri bisa sama memuaskannya, bahkan lebih daripada hidup berpasangan yang penuh kompromi. Tren ini tidak lahir begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya generasi solo maxing. Pertama, tekanan ekonomi. Di masa sekarang, hidup sendiri saja sudah mahal. Harga properti meroket, biaya pendidikan anak selangit, dan belum lagi inflasi kebutuhan sehari-hari. Membangun rumah tangga berarti menggandakan biaya, dan itu belum termasuk biaya membesarkan anak, yang diperkirakan bisa mencapai miliaran rupiah, sampai mereka mandiri. Banyak anak muda berpikir realistis, lebih baik mapan dulu, baru memikirkan pasangan. Tapi dalam prosesnya, mereka menemukan bahwa kemapanan itu sendiri sudah cukup membahagiakan. Mereka bisa traveling, membeli barang yang diinginkan, dan menabung untuk masa depan tanpa harus berkompromi dengan orang lain. Kedua, trauma dari hubungan sebelumnya. Menyaksikan perceraian orang tua, mengalami patah hati berkali-kali, atau melihat teman-teman yang hubungannya toksik, membuat banyak orang berpikir ulang. Mereka bertanya, apa gunanya punya pasangan kalau hidup jadi lebih rumit? Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tinggi, dengan penyebab utama pertengkaran terus-menerus dan masalah ekonomi. Luka-luka itu mengajarkan bahwa cinta tidak selalu indah, dan kadang lebih aman untuk tidak terlibat sama sekali. Bagi sebagian orang, trauma ini menjadi benteng yang melindungi mereka dari rasa sakit serupa di masa depan. Ketiga, prioritas yang bergeser. Generasi sekarang tumbuh dengan kesadaran bahwa ada banyak cara untuk merasa utuh. Karir yang memuaskan, persahabatan yang dalam, hobi yang menyenangkan, kontribusi sosial, semuanya bisa menjadi sumber makna hidup, tidak harus menikah atau punya anak. Media sosial juga berperan dalam membentuk persepsi ini. Ketika kita melihat teman-teman yang traveling sendirian ke luar negeri, membangun bisnis dari nol, atau mengejar passion mereka tanpa terikat komitmen, kita mulai berpikir bahwa hidup sendiri bisa sangat menyari. Keempat, teknologi yang memudahkan hidup sendiri. Dengan aplikasi pesan antar makanan, layanan kebersihan, dan hiburan digital, kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi tanpa harus bergantung pada pasangan. Kesepian pun bisa diatasi dengan komunitas online atau pertemanan virtual. Bahkan, ada aplikasi yang dirancang khusus untuk orang-orang yang ingin hidup sendiri, tapi tetap terhubung dengan dunia luar. Hidup sendiri tidak lagi terasa sulit seperti dulu. Manfaat pertama dan paling jelas adalah kebebasan. Tidak ada yang mengatur jadwal Anda. Anda bisa pergi kemana saja, kapan saja, tanpa harus minta izin. Anda bisa mengejar karir sampai larut malam, atau malah tidur seharian di akhir pekan. Semua keputusan ada di tangan Anda sendiri. Kebebasan ini sangat berharga, terutama bagi mereka yang pernah merasa terkekang dalam hubungan sebelumnya. Kedua, kesehatan mental yang lebih stabil. Hubungan romantis, meskipun bisa membahagiakan, juga
bisa menjadi sumber stres terbesar. Pertengkaran, kecemburuan, ketidakcocokan, pengkhianatan, semua ini bisa menguras energi. Dengan solo maxing, orang bisa terhindar dari drama-drama itu. Mereka bisa menginvestasikan waktu dan perhatian untuk diri sendiri. Psikolog menyebut ini sebagai self-care, merawat diri sendiri sebagai prioritas utama. Ketiga, keuangan yang lebih sehat. Tidak ada kewajiban untuk membayar kencan, membeli hadiah, atau menabung untuk pernikahan. Semua pendapatan bisa dialokasikan untuk investasi pribadi. Banyak pelaku solo maxing yang berhasil membeli rumah atau mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada teman-teman mereka yang berpasangan. Mereka bisa memaksimalkan pendapatan mereka tanpa harus memikirkan pengeluaran untuk orang lain. Keempat, pengembangan diri yang maksimal. Mereka bisa belajar keterampilan baru, mengejar pendidikan lanjutan, atau menjelajahi hobi tanpa batasan. Mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, bukan untuk menyenangkan pasangan, melainkan untuk kepuasan pribadi. Ini adalah investasi jangka panjang pada diri sendiri yang akan terus memberikan hasil, terlepas dari apakah mereka akhirnya memilih berpasangan atau tidak. Tentu saja, solo maxing bukan tanpa tantangan. Yang paling besar adalah kesepian sesekali yang datang. Manusia tetaplah makhluk sosial. Ada momen-momen di mana kita menginginkan pelukan atau sekedar seseorang untuk berbagi cerita di malam hari. Para pelaku solo maxing mengakuinya, tapi mereka belajar menghadapinya. Mereka membangun persahabatan yang dalam, memelihara hewan peliharaan, atau menemukan kenyamanan dalam kesendirian. Beberapa bahkan mengatakan bahwa kesepian yang datang sesekali lebih baik daripada drama yang terus-menerus dalam hubungan yang tidak sehat. Tantangan kedua adalah tekanan sosial. Di Indonesia, budaya untuk menikah masih sangat kuat. Pertanyaan, kapan nikah? Adalah senjata andalan di setiap acara keluarga. Orang yang memilih sendiri sering dianggap aneh atau kasihan. Tekanan ini bisa datang dari orang tua, saudara, tetangga, bahkan rekan kerja. Butuh mental yang kuat untuk bertahan dari penilaian ini. Beberapa pelaku solo maxing memilih untuk menghindari acara keluarga besar demi menjaga kedamaian batin mereka. Tantangan ketiga adalah pertanyaan tentang masa tua. Siapa yang akan merawat mereka nanti? Ini pertanyaan yang sering muncul dan para pelaku solo maxing memiliki jawabannya sendiri. Mereka menabung lebih banyak, membangun komunitas, dan berharap pada teknologi. Mereka sadar bahwa memiliki anak bukan jaminan dirawat di masa tua. Banyak lansia yang justru ditelantarkan oleh anak-anak mereka sendiri. Jadi, mereka memilih untuk mengandalkan diri sendiri dan sistem pendukung yang mereka bangun sendiri. Solo maxing adalah pilihan, bukan pemberontakan terhadap norma, bukan pelarian dari komitmen. Ia adalah jalan yang diambil oleh mereka yang menemukan bahwa hidup yang utuh tidak harus diisi oleh orang lain, bahwa menjadi jomblo bukanlah nasib yang menyedihkan, melainkan sebuah kesempatan untuk mencintai diri sendiri sepenuhnya. Di era di mana kebahagiaan sering diukur dari status hubungan, para pelaku solo maxing mengajukan definisi yang berbeda. Kebahagiaan adalah ketika Anda bisa menikmati hidup Anda sendiri tanpa perlu validasi dari pasangan. Mereka bukan berarti membenci cinta, mereka hanya tidak mau terburu-buru, tidak mau asal-asalan, dan tidak mau berkompromi dengan kedamaian batin mereka sendiri. Sekarang, pertanyaan reflektif untuk Anda. Pernahkah Anda merasa lebih bahagia saat sendiri daripada saat bersama seseorang? Dan jika ya, apakah Anda berani memilih jalan itu? Meski orang-orang di sekitar Anda terus bertanya kapan? Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.